Kalau punya 4 lembar roti tawar, kita olah aja menjadi kue yang super enak banget. Ini tanpa oven, tanpa mixer, tanpa blender ya teman-teman, jadi sangat praktis. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan arisan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, ini sudah saya siapkan loyang ukuran 16 cm, saya pakai loyang bulat. Kemudian ini saya tambahkan sekitar 40 gram gula pasir ya, atau sekitar 4 sendok makan. Jadi ini saya bikin karamelnya terlebih dahulu. Ini langsung saja supaya lebih praktis, kita panaskan di atas kompor menggunakan api kecil. Nah, kalau sudah mencair semuanya seperti ini, bisa kita matikan api kompornya dan ini kita sisihkan dulu. Jadi untuk memasaknya memang harus menggunakan api kecil ya, supaya karamelnya tidak gosong. Ini karamelnya kita tunggu sampai mengeras ya. Siapkan 4 lembar roti tawar, jadi ini rotinya sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Lanjut, roti tawarnya bisa kita gunting-gunting menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk bagian pinggiran roti tawarnya ini tadi saya sisihkan ya teman-teman, jadi tidak saya pakai. Kalau ditimbang berat 4 lembar roti tawar tadi kisaran 100-120 gram. Potongan roti tawarnya tadi bisa kita pindahkan ke dalam wadah lain. Lanjut, ini roti tawarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 500 ml susu cair ya, saya pakai susu UHT full cream. Kemudian kita beri 1 sendok makan munjung margarin. Ini susu cairnya bisa kita panaskan dulu sampai hangat, jadi tidak perlu sampai mendidih. Penggunaan susu cair boleh juga ya diganti dengan santan. Kalau dirasa susunya sudah mulai hangat, bisa kita matikan api kompornya. Kemudian ini langsung kita siram ke roti tawar. Jadi susu cairnya kita tuang semuanya. Langkah selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk ya, sambil kita pencet-pencet seperti ini, tujuannya supaya roti tawarnya agak lembut dan juga hancur. Nah, ini roti tawarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram gula pasir, kemudian pecahkan juga telur, ini saya pakai 3 butir. Kalau kalian suka manis, untuk takaran gula pasirnya boleh ditambah ya, jadi kalian bisa pakai 120 gram. Bahan berikutnya kita masukkan sedikit vanila, kemudian 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata, jadi kita aduk tidak perlu sampai mengembang ya, cukup sampai gulanya agak larut. Masukkan 75 gram tepung maizena atau tepung jagung. Kita aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Jadi harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan baik ya teman-teman. Nah, ini untuk roti tawar yang sudah kita rendam menggunakan susu cair tadi, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sudah lumat dan juga sudah lebih lembut. Lanjut, ini adonan telurnya bisa kita tuang ya. Kemudian bisa kita aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur dengan baik. Jadi meskipun masih ada tekstur roti tawarnya tidak masalah ya teman-teman, ini nanti hasilnya tetap enak dan lembut. Jadi adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian ya, karena nanti yang satu bagian akan saya tambahkan perasa. Ini yang satu bagian saya tambahkan minuman rasa taro, jadi kalian bisa juga ya menggunakan pasta rasa taro ataupun menggunakan pasta rasa lainnya. Kalau mau menggunakan pasta pandan boleh banget ya teman-teman, karena rasanya juga tidak kalah enak. Ini saya tambahkan pewarna makanan warna ungu supaya tampilannya lebih menarik. Nah, ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Siapkan loyang yang sudah kita beri karamel tadi, ini karamelnya sudah mengeras. Adonan yang warna putih ini bisa kita tuang semuanya. Sebelum dituang ini bisa kita aduk-aduk dulu. Sebelumnya sudah saya siapkan panci kukusan yang sudah panas.
Ini kita kukus menggunakan api sedang cenderung besar ya, kurang lebih selama 15 menitan. Untuk tutup pancinya jangan lupa diberi kain bersih seperti ini ya, supaya uap panasnya tidak menetes. Nah, ini sudah sekitar 15 menitan dikukus. Kemudian untuk adonan yang berikutnya bisa langsung kita tuang semuanya. Nah, untuk adonan yang kedua ini kita mengukusnya agak lama ya, sekitar 30 menitan ya, atau sampai benar-benar matang. Setelah sekitar 30 menitan dikukus, ini kuenya sudah matang ya, kemudian bisa kita angkat. Kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin dulu. Nah, kalau misalnya kuenya sudah dingin, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Kita sisir bagian pinggiran loyangnya dulu ya teman-teman. Lalu ini tinggal kita balik aja ya, jadi sangat gampang. Dari aromanya ini wangi karamel, enak banget ya. Kalian wajib banget cobain resepnya karena memang kue ini tuh enak banget. Kuenya akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian terlebih dahulu. Tampilan bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya sisa roti tawar bisa banget ya diolah menjadi kue yang seenak ini. Kalau mau dijadikan ide jualan ini bisa banget ya, karena memang tampilannya menarik, rasanya pun enak. Puding kukus roti tawar ini memiliki rasa yang lembut, wangi karamel. Menurut saya manisnya juga sudah pas, tapi kalau kalian suka manis boleh ditambah lagi takaran gulanya. Kue ini sangat enak banget ya kalau misalkan disajikan saat baru keluar dari kulkas seperti ini. Jadi memang lebih enak disajikan saat dingin ya teman-teman, saat baru keluar dari kulkas. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.